Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bicara tentang ChatGPT Plus karena eh, kemarin kurang dari 24 jam OpenAI meluncurkan apa yang disebut dengan Code Interpreter. Dan Code Interpreter ini merupakan alat bantu atau semacam editor yang bisa membantu dalam analisis data dengan menggunakan ChatGPT. Tapi memang sayangnya ChatGPT yang gratis itu belum bisa menggunakan editor yang terbaru dari OpenAI yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data. Nah, ChatGPT 3,5 itu belum bisa, tapi kalau yang di 4 itu bisa dilakukan. Jadi kita datang ke sini, dan ini yang disebut dengan Code Interpreter. Walaupun dia sekarang masih dalam taraf beta atau uji coba. Nah, itu memang diperuntukkan bagi pengguna GPT Plus, yaitu GPT yang berbayar. Nah, cara mengaktifkan Code Interpreter ini kalau kita menggunakan ChatGPT Plus yang berbayar adalah kita datang yang di sini. Kemudian kita klik yang titik 3 ini di setting. Kemudian kita datang di sini beta features. Kemudian kita harus mengaktifkan. Tadinya dia tidak aktif, sekarang sudah diaktif. Kalau kita membuka yang pertama, tentu saja dia masih di sini. Nah, sama halnya dengan plugin. Oke. Jadi yang di saya itu sudah aktif seperti ini dan sudah barang tentu itu sudah bisa digunakan. Oke. Jadi sekali lagi cara mengaktifkan Code Interpreter itu adalah dengan menggeser tombol yang ini sehingga kelihatan dia hijau. Dia ada di beta features. Baik, jadi yang di sini saya akan aktifkan seperti ini, maka ini aktif ya. Kita lihat di sini ada tanda centang, maka tandanya Code Interpreter GPT Plus di saya itu sudah aktif dan bisa digunakan. Nah, sekali lagi IDE ini baru diaktifkan kemarin, kurang dari 24 jam. Bagaimana cara menggunakannya itu mudah, karena sebenarnya Code Interpreter itu bisa bisa menjalankan script-script, entah itu Python pada dasarnya itu sama dengan Jupyter Notebook atau sama dengan Notable yang sudah kita lihat yang lalu yang merupakan plugin. Tapi Code Interpreter itu lebih dari sekadar editor untuk script bagi Python yang disebut dengan Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Tetapi Code Interpreter itu sebenarnya bisa menafsirkan banyak kode, banyak script, termasuk dalam hal gambar. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Code Interpreter ini untuk melakukan analisis data, terutama sekali lagi menggunakan bahasa Python. Ini yang kami itu Python, tapi yang lain juga dia bisa buatkan, termasuk Excel. Kalau Anda membutuhkan Visual Basic, kita minta dia yang membuat kodenya, kemudian kita jalankan itu di Excel. Oke, kemudian juga Code Interpreter ini bisa melakukan merefine gambar, atau misalnya membuat kode-kode tertentu yang kita termasuk misalnya QR code, dia bisa lakukan.
Nah, sekali lagi ini adalah code interpreter, ya aktif dengan ada tanda ini. Jadi di sini kita bisa mengupload data kita, ya. Ini kita bisa meminta data itu dari contoh yang ada di dalam Python, atau kita bisa mengupload data. Oke. Tapi sebelum kita mengupload data dan mencoba melakukan analisis itu kita bisa bertanya itu pada dasarnya cara menjalankan code interpreter itu bagaimana. Jadi dia itu bisa self explain terhadap bagaimana proses analisis data yang kita bisa lakukan. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa juga menggunakan bahasa lokal kita, bahasa Indonesia dalam konteks ini. Dan saya bisa menunjukkan bagaimana memulai prompt atau perintah dalam bahasa Indonesia di sini. Ya. Kita bisa minta jelaskan cara menggunakan code interpreter. Jadi dia akan menjelaskan itu. Kita lihat di sini bahwa sebagai AI dia memiliki akses terutama pada Python environment language, yang kemudian dia bisa mendapatkan hasil dengan menjalankan kode-kode tertentu. Nanti dia menjelaskan sendiri, ya, bagaimana cara menggunakan itu, cara menggunakan. Jadi sebenarnya memang sangat mudah menggunakan alat bantu seperti AI ini karena dia bisa menjelaskan sendiri, itu self explain apa yang kita butuhkan misalnya. Nah, di sini dia menyebut bahwa sekali lagi yang saya sudah sebut di depan tadi, bahwa code interpreter itu berdasarkan apa yang kita kenal di Jupyter Notebook, ya. Jadi fokusnya di sana, walaupun tidak hanya di Jupyter Notebook sekali lagi yang kita bisa minta dia buatkan. Kenapa? Karena code interpreter itu bisa melakukan penulisan kode, ya. Seperti ini kita meminta dia menuliskan fungsi, menghitung faktorial dan suatu deret angka dan sebagainya, menjalankan kode itu sendiri, ya. Kemudian bisa melakukan debugging, ya. Misalnya debugging itu misalnya dia salah itu membuat kode dan dia bisa disadari ada kesalahan, dia bisa melakukan debug, kemudian dia memperbaikinya, kan? Sehingga dalam konteks itu dia juga bisa membantu kita memperbaiki kode-kode yang ada. Kemudian dia bisa menyimpan dan membaca file, ya. Dia bisa membaca file, ya, bisa nanti kita akan lihat sebentar. Dia akan bisa juga menyimpan output dari file yang kita upload, kita unggah, ya, dengan perintah tertentu. Misalnya di sini disebut hasil analisisnya dia bisa simpan dalam bentuk CSV, ya, atau dia kemudian sesudah waktu yang misalnya sudah kita menganalisis dan kita ingin kembali, kita bisa mengatakan tolong baca lagi file yang Anda gunakan tadi, ya. Nah, kemudian sekali lagi karena dia basisnya adalah Python, maka dia itu bisa mempunyai akses kepada paket-paket Python, misalnya NumPy, Pandas, Matplotlib dan lainnya, ada banyak, ya. Kemudian jadi misalnya sama dengan ChatGPT, ya, ini agak berbeda dengan Notable, bahwa dengan ChatGPT bahwa dia itu tidak punya akses langsung ke internet, begitu. Jadi kita tidak bisa misalnya meminta code interpreter ini untuk
mengakses data yang ada di dalam database secara daring. Ya. Jadi yang dia bisa lakukan adalah ketika kita mengunggah data, ya, kemudian dianalisis. Gitu. Ya. Dia belum bisa itu mengakses data yang ada misalnya ada di database Kaggle misalnya, atau di sumber database lain misalnya, yaitu machine learning repositorinya University of California in Irvine. Dia tidak bisa mengakses langsung ke sana, tapi kita yang harus mendownloadnya kemudian mengupload kembali ke code interpreter ini. Oke. Itu penjelasannya. Jadi kalau kita memang membutuhkan tutorial semacam self tutorial, sekali lagi code interpreter ini adalah self explain dan dia bisa menjelaskan, karena dia adalah sama dengan ChatGPT, ya. Lagi. Nah, sekarang kita akan coba, saya akan tunjukkan bagaimana kita mengupload data. Saya sudah siapkan data. Cara menguploadnya mudah karena ketika ada tanda plus di sini kita bisa mengupload data kita ke sini. Tadi saya coba data yang ini. Misalnya ini adalah file Excel tapi berformat CSV, comma separated variable yang bisa dibaca. Dan kita akan open, ya, seperti ini caranya, kita open saja. Dan kita lihat bahwa code interpreter ini sedang membaca data kita. Ya, dia sedang membaca data kita yang kemudian akan dia proses, ya, sesuai dengan prompt atau perintah yang kita minta ke dia untuk lakukan. Begitu. Perintah itu adalah prompt namanya. Nah, sekarang ini datanya sudah terupload. Ya, ini ada tanda kalau kita mau mengeluarkan kembali data yang kita upload, ada. Ini kan datanya sudah, formatnya adalah CSV atau comma separated variable. Kemudian kita bisa meminta ChatGPT ini, atau lebih tepat code interpreter, untuk misalnya tunjukkan 5 baris pertama dari data yang Anda simpan di atas. Kita lihat dia akan menunjukkan 5 baris pertama dari data yang apa, ya. Oke. Ini dia akan berusaha, dia bilang tadi itu tidak kelihatannya sulit, tetapi dia akan upayakan. Nah, ternyata bisa. Ini datanya, ya, dan dia akan tunjukkan 5 baris pertama sesuai dengan permintaan yang saya sampaikan ke dia, ya, atau kita sampaikan ke dia. Jadi dia akan menunjukkan 5 baris pertama saja, karena mungkin ada beberapa baris yang tidak bisa tertampil sekaligus, maka ini datanya. Oke. Ini baris keempat. Ada, jadi masih ada 1 baris data. Nah, data ini berisi jenis. Dia bisa langsung melihat itu. Data ini tampaknya berisi jenis plankton dan beberapa pengukuran atau hitungan yang terkait dengan setiap jenis tersebut. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam analisis atau memahami data ini, jangan ragu untuk bertanya. Sekarang kita ingin tanya ke dia itu, atau ke code interpreter ini, itu metode teknik analisis apa yang paling tepat? Teknik analisis apakah yang paling tepat digunakan untuk data di atas? Digunakan
untuk data di atas. Dia akan jawab data yang Anda miliki itu adalah data numerik yang berisi pengukuran atau hitungan dari berbagai jenis plankton. Ya, dia akan jelaskan. Nah, kemudian dia menyebut bahwa teknik yang kita bisa gunakan itu paling dia ada banyak, begitu. Ya, ini oke. Jadi kita bisa lihat di sini dia menjawab bahwa data yang kita lihat atau saya upload tadi ke code interpreter itu bisa berdasarkan pemahamannya karena ini adalah data numerik, maka yang bisa dilakukan adalah ini karena dia menyebut bahwa teknik analisis itu tergantung pada apa yang ingin kita tahu dari data yang kita punya atau kita kumpulkan, begitu ya. Dan di sini dia menawarkan beberapa kemungkinan. Itu ada deskriptif statistik, ya. Sama yang kita pelajari di mata kuliah statistika, atau in some cases we call it numerical analysis or like that, something like that. Kemudian ada analisis korelasi, bisa ada analisis cluster, ada analisis komponen utama, aku, PCA, dan PCA. Kemudian bisa juga pendekatannya adalah visualisasi data, graphing analysis di sini. Nah, kita bisa meminta dia itu memberi contoh dari semua yang dia tawarkan. Saya bisa langsung mengatakan, kalau demikian, berikan contoh analisis dari kelima teknik yang Anda sebutkan di atas. Lengkap dengan penjelasannya. Jadi, ya. Nah, berdasarkan data yang ini dia Anda lihat, kita lihat bersama, itu sangat fast, cepat. Ini deskriptif, dia berikan contoh analisisnya, hasil analisisnya dengan teknik deskriptif. Itu. Dia menghitung count datanya, ada mean di sini. Kita lihat ada standar standar deviasi ini sepertinya ada mean, ada ini quartile, kemudian baik yang 25% dan 50%, dan kemudian 75%. Ada maksimumnya karena kita meminta untuk untuk deskriptif statistiknya, ya, itu menyangkut count, rata-rata, standar deviasi, dan seterusnya tadi. Nah, sekarang dia juga bisa melakukan analisis korelasi. Nah, ini yang dia lakukan. Korelasi apa yang dia menghitung di sini itu adalah Pearson. Jadi dia akan melakukan analisis berdasarkan 5 pendekatan yang dia sampaikan di atas tadi.
Kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini pesannya kalau sudah selesai, kemudian ini adalah coding sebenarnya. Kode ini kita bisa gunakan di di Python. Kita mempunyai Python. Ya, dia berhenti ini kayaknya kita minta diteruskan. Nah, jadi yang tertampil di atas itu sebenarnya adalah matrix correlation. Jadi bentuk korelasinya ditampilkan secara matriks. Ya. Nah, ini penjelasan dari matriks itu. Nah, ini yang kemudian kalau seperti ini kita harus tampilkan kode-kode yang seperti itu untuk kita jalankan di Python. Jadi mirip. Nah, ini menurut dia melakukan kesalahan. Jadi dia akan melakukan analisis kembali berdasarkan pendekatan clustering. Dan kalau ada yang salah, itu dia akan berusaha melakukan perbaikan terhadap data itu. Tadi barangkali ada yang bukan numerik sehingga dia berhenti. Dia dapatkan di dalam data yang menjadi contoh itu ada yang bukan numerik. Nah, ini yang regresi. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, yang ini itu nanti kita harus transferkan ke Python. Nah, dari data di atas barangkali kita bisa meminta dapatkah Anda melakukan analisis diversitas dan abundance terhadap data yang tersedia. Ini. Jadi ini yang dia akan lakukan. Nah, berdasarkan data yang di atas, ini dia beri penjelasan. Nah, ini hasilnya belum. Ini rumusnya maksud saya dari Shannon. Indeks Shannon itu seperti ini. Dia beri definisinya seperti apa. Nah, indeks Shannonnya ini hasilnya dia dapatkan.
Nah, sementara untuk analisis kelimpahan atau abundance seperti ini spesies yang ada di sini nih, yang seperti ini. Ya. Kalau kita ingin berhenti melakukan analisis, kita bisa klik yang ini. Nah, ini penjelasannya bahwa kelimpahan dalam konteks ini merujuk kepada jumlah total individu dari spesies dalam data Anda. Jadi misalnya ada spesies yang ada di sini, ini di spesies ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, ya kita bisa melanjutkan pertanyaan kita. Kita bisa minta dapatkah data tersebut di atas ditampilkan dalam beberapa grafik sehingga mempermudah para pembaca memahaminya. Kita minta tampilkan dalam bentuk grafik. Ini grafik yang pertama masing-masing. Nah, dia akan misalnya menggunakan box plot. Kita lihat apakah ada pencilan atau outlier ini. Oke. Jadi dia menampilkan dalam bentuk diagram batang pertama. Kemudian ini box plot karena dia ingin menunjukkan data yang outlier. Dia belum bisa memberi penjelasan ini. Nah, kemudian kita bisa menanyakan, berikan rangkuman dari hasil analisis data yang Anda lakukan. Telah lakukan di atas. Ini rangkuman dari apa yang dia lakukan. Oke. Dan kita bisa bertanya atau memerintahkan atau memberikan prompt terhadap apa yang ingin kita lihat kepada ChatGPT ini, ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang maksimal dari data yang kita sodorkan atau yang kita kumpulkan kemudian berikan ke ChatGPT. Inilah sekilas tentang code interpreter yang belum 24 jam diluncurkan oleh OpenAI dan kita bisa mencobanya. Tapi sekali lagi ini hanya untuk yang ChatGPT Plus, tidak akan bisa digunakan di ChatGPT yang biasa. Demikian penjelasan dan semoga ini membuka wawasan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.